Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar fisika dengan Miss Rahmi. Ya, kali ini Miss akan membahas tentang medan magnet dan gaya magnet. Medan magnet di sekitar kawat berarus, khususnya yang akan kita pelajari. Ya, jadi medan magnet di sekitar kawat berarus ditemukan tidak sengaja oleh Hans Christian Ørsted. Ya, ketika akan memberikan kuliah bagi mahasiswanya. Ya, jadi dia menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik magnet jarum kompas akan bergerak atau menyimpang. Ya, penyimpangan magnet jarum kompas akan makin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat juga diperbesar. Gitu. Ya, nah, arah penyimpangan jarum kompas bergantung arah arus listrik yang mengalir pada dalam kawat. Gejala itu terjadi jika kawat dialiri arus listrik. Jika kawat tidak dialiri arus listrik, medan magnet tidak terjadi, sehingga magnet jarum kompas juga tidak bereaksi. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik ya terdapat medan magnet. Nah, ini eh, ilustrasinya ya, medan magnet di sekitar kawat berarus ilustrasi seperti ini. Ya, nah jadi seperti ini. Ya, nah ini ada arus, ya ini ada arus listrik. Kemudian di sini dikelilingi oleh kompas. Ya ternyata gak ada jarum kompasnya ini berbeda arah, ya. Nah setelah digabungkan bentuknya melingkar, gitu, ya. Jadi kawat arus menembus bidang seperti ini, kemudian terlihat arah jarum kompas mengikuti arus listrik, ya. Jadi bentuknya melingkar, ya. Nah ini menggunakan kaidah tangan kedua untuk magnet ya. Jadi yang pertama, jadi arusnya itu menggunakan ibu jari kita, 4 jari kita sebagai arah dari medan magnetnya, gitu. Jadi kalau arah arusnya ke atas atau batangnya ke atas, ya arah arusnya ke atas, berarti medan magnetnya dia melingkar seperti ini, gitu. Ya kalau misalkan ini, ya misalnya lihat sini, ya kan kita begini, tuh, melingkar seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat medan magnet di sekitar kawat berarus. Ya. Nih, arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ber, eh, berarah melingkar dalam satu bidang datar di sepanjang kawat, ya. Jadi di sepanjang kawat ini dia melingkar semua nih, melingkar, melingkar lagi, melingkar gitu ya. Nah, kemudian arah medan listrik dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan yang tadi sudah bilang ya, bahwa yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listriknya, kemudian genggaman 4 jarinya, ya genggaman 4 jari, ya 4 jarinya ini menunjukkan arah medan magnetnya. Ya, lihat perhatikan gambarnya seperti ini, ya. Kalau arahnya arusnya ke bawah berarti tangan kita ini juga ke bawah, gitu. Jadi melingkar seperti ini, gitu, ya. Nah, kita lihat medan magnet pada kumparan, ya. Ini ada kumparan, ya, di mana di sini ada garis gaya magnet, ya, terdapat garis yang memperlihatkan kalau di sekitar kumparan berarus listrik, ya, ini terdapat medan magnet, ini buktinya, gitu, ya. Nah, jadi terdapat garis merah menunjukkan bahwa ditunjukkan oleh pola serbuk besi. Jadi ditaburi serbuk besi terbentuklah polanya, ya. Pola. Nah, ini gambarannya kalau dalam solenoida atau kumparan seperti ini, ya. Nah, alirannya seperti ini nih. Aliran listrik, kemudian garis gaya magnetnya, ya, medan gaya magnetnya seperti ini. Jadi sini kutub selatan masuk, kutub utara keluar, ya.
Jadi garis-garis gaya magnet pada kumparan persis seperti magnet batang. Ya kan, kalau magnet batang gitu kan, ya kutub utara keluar, selatan masuk. Ya, jadi pada kumparan mirip seperti magnet batang. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi besar medan magnet? Yang pertama adalah kuat arus. Kuat arus yang mengalir pada kumparan. Jadi semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar pula medan magnetnya. Ya. Yang kedua adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitan kumparan. Jadi semakin banyak jumlah lilitannya, semakin besar medan magnetnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahan inti yang dimasukkan pada kumparan. Jadi di sini kan kosong ya, yang 1, 2 ini nggak ada inti besinya. Yang ketiga ini ada inti besinya. Ya, ini juga memperkuat medan magnet yang terjadi. Okay. Nah, kemudian kita masuk ke gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik atau gaya listrik dengan gaya magnet. Ya, pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus, ya, selalu tegak lurus dengan arah arus dan arah induksi yang ada. Ya, jadi lihat gambarnya ini pakai kaidah tangan kanan, ya. Ini kaidah tangan kanan juga, jadi tiga jari pakainya ya. Ya, yang ibu jari kita ini sebagai arus, B ini telunjuk sebagai B, jari tengah kita sebagai F, gitu ya. Atau mau pakai telapak tangan juga boleh, ya. Jadi yang ini sebagai I, ini B, yang 4 jari ini B, F tuh yang ini arah telapak tangan, ya. F ini arah telapak tangan. Ini bisa juga, ya. Nanti kita menentukan. Nah, ini rumusnya, rumus gaya Lorentz, ya. BIL. Jadi gaya Lorentz dipengaruhi oleh apa aja? Ya, ini dia yang mempengaruhi gaya Lorentz. B-nya itu adalah kuat medan magnet, I-nya adalah kuat arus, ya. Dan L-nya adalah panjang kawat dalam meter, ya. Panjang kawatnya berapa? Jadi kalau ditanya apa yang mempengaruhi gaya Lorentz, ya ini. Kuat medan magnet, besar kuat arus listriknya, dan panjang kawatnya. Ya, jadi Bill F sama dengan Bill untuk gaya Lorentz, ya. Baik, kita lihat contoh soalnya untuk rumus gaya Lorentz, ya. Kita lihat diketahuinya apa ini? Dari atas aja ya. Diketahuinya L-nya 10 meter. Ya, dialiri arus ininya 5 miliampere. Miliampere ini kita jadikan ampere dulu, berapa? Miliampere ke ampere dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 ampere. Ini I-nya. Ya. Kemudian dalam medan magnet sebesar 8 Tesla. Tesla itu adalah satuan dari B, kuat medan 8 Tesla. Oke, berarti yang ditanya adalah gaya Lorentz-nya, F-nya berapa? Kita tinggal masukkan F sama dengan BIL. Ya, B-nya 8, I-nya 5/1000 dikali L-nya 10. Lihat sini ya. Tinggal 8 kali 5 40, 40 dibagi 100. Ya, berarti F-nya sama dengan 0,4 Newton. Gitu. Ya. Yang kedua contohnya. Ya, jika gaya Lorentz ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter, nah kita tulis lagi. Diketahui L-nya 2 meter. Ya, arusnya
I-nya itu 2 miliampere, atau kejadian ampere jadi 2/1000 ampere ya, ini I-nya. Kemudian apalagi F-nya, ya. F-nya sudah diketahui 12 Newton. Gaya Lorentz, maka berapa besar medan magnet? Berarti ditanya adalah B-nya. B-nya berapa ya? Kita tahu kalau rumus F sama dengan Bill. Nah, berarti kalau yang ditanya B, kita pisahkan di sini B-nya ya. I dengan L-nya kita pindahkan ke sana gitu ya. Jadi F dibagi I kali L. Udah, kita masukkan angkanya. Saya tukar posisi aja ya. Jadi B sama dengan F-nya berapa? 12 dibagi I-nya 2/1000 dikali 2. 2/1000 dikali 2. Ya, jadi berapa nih? Harus geser sini ya. B sama dengan 12 dibagi 4/1000. Atau 12 dikali ya 1000/4. Udah, 12 bagi 4 3 kali 1000 sama dengan sini aja deh, sama dengan 3000 Tesla ya. Bisa kasih batas ya, dari sini ke sana ya. Jadi jawabannya 3000 Tesla ya. Demikian pembahasan kemagnetan yang medan magnet dan gaya Lorentz ya. Semoga bisa difahami, dipelajari dengan baik, dan semoga bisa dimanfaatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.